Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla idza ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dengan bacaan bismillah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nabda biqraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu mari kita berdoa dengan doa untuk meminta kemudahan dan diberikan pemahaman yang kuat. Silahkan ketuanya untuk memimpin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, sekarang silahkan dirapikan tempat duduknya. Silahkan duduk yang baik. Kita persiapan untuk belajar kali ini, ya. Silahkan dirapikan di atas mejanya. Silahkan keluarkan bukunya, silahkan keluarkan alat tulisnya, silahkan ditulis nanti apa yang sekiranya penting. Oke, sudah? Baik. Setelah itu silahkan dilihat kanannya, kirinya, depannya, belakangnya. Kira-kira ada nggak yang nggak hadir? Lengkap semua, Masya Allah. Silahkan dipertahankan ya. Nanti untuk temannya ketika ingin membolos silahkan diingatkan supaya tetap masuk. Paham semuanya? Paham. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, oke. Semangat semuanya ya. Baik, pembelajaran kita sekali ini kita akan membahas mengenai doa. Ya. Singkat saja, doa. Di sini ada yang nggak pernah berdoa. Tentu semuanya pernah berdoa ya. Ya, kita sebagai manusia itu hamba yang sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk ciptaannya yang lain. Dalam artian di sini malaikat atau jin ya. Di sini manusia itu manusia yang sangat lemah. Kita itu nggak bisa apa-apa tanpa doa, tanpa meminta pertolongan. Paham semuanya? Di sini siapa yang pernah berdoa sebelum ujian supaya besok ujiannya dipermudah? Pernah semua? Alhamdulillah. Yaitu kunci kita masih memiliki rasa ketergantungan terhadap Tuhan kita. Ya kita berdoa. Jangan cuma usaha. Kalau kita usaha tanpa berdoa artinya kita sombong. Benar sekali. Ya. Baik. Dalam doa ini lebih spesifiknya kita akan mempelajari tentang adab berdoa. Di sini semua ketika berdoa, apakah sudah menerapkan adab-adab dalam berdoa? Di sini ada yang ketika berdoa tapi merasa doanya tidak cepat dikabulkan. Itu kemungkinan karena tidak menerapkan adab-adab dalam berdoa. Bisa jadi. Tapi kemungkinan doa itu tidak cepat terkabul itu ada banyak sekali. Tapi salah satunya adabnya. Sudah belum kalian terapkan? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya. Mari sekarang untuk yang belum tahu tentang adab-adab berdoa, kita bahas pada hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Doa itu menurut kalian itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan dijawab. Ya, kurang tepat. Ada lagi? Ya, kurang tepat. Ada lagi? Ya, kurang tepat.
Sebenarnya simpel ya arti dari kata doa ini. Semuanya sebenarnya tepat, hanya kurang mendekati saja. Kurang ada poin penting. Poin intinya, clue-nya ketika ditanya apa itu doa? Doa adalah permohonan kita seorang hamba itu kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang selain beragama muslim itu berdoa enggak mereka? Berdoa ya, berdoa mereka, tetap berdoa tapi pada Tuhan mereka. Karena kita sebagai muslim, kita meminta doa harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita berwasilah? Boleh enggak kita meminta orang? Mungkin wasilah itu apa sih? Wasilah itu kita minta sesuatu dari orang yang meninggal, suruh nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh enggak? Itu biasanya orang-orang yang berwasilah itu enggak boleh ya. Jangan pernah kalian berwasilah pada orang-orang. Kalau kalian ziarah gitu kan, ziarah itu ya udah doakan orang yang meninggal. Bukan kok kita meminta doa kepada orang meninggal supaya disampaikan kepada Allah, itu salah ya, sangat salah. Jadi jangan sampai berwasilah. Doa tadi intinya adalah kita seorang hamba memiliki keinginan atau permintaan atau suatu hajat, itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita kepada Tuhan kita itu adalah doa. Dalam konteks Islam, doa itu bukan cuma hanya permohonan, tapi sebagai senjata. Kita usung balik pada zaman dahulu. Kira-kira pada zaman peperangan Rasulullah, ratusan orang, bayangkan ratusan itu hanya sedikit. Angkatan kalian tuh hampir setengah ratus ya, setengah 150. Melawan, bayangkan 2 kali lipat angkatan kalian, melawan berpuluh ribu orang, tapi menang. Masuk akal gak? Bayangan simpel ya, 1 orang melawan 50 orang, bisa menang. Kalian bisa gak lawan 2 orang sekaligus langsung? Bisa gak? Susah kan dinalar. Yaitu karena apa? Karena ada kekuatan doa di dalam mereka berperang. Mereka punya Tuhan. Paham ya di sini ya? Sampai sini paham tentang pengertian doa? Oke. Kita lanjut pada pentingnya adab dalam berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kok kita tidak menerapkan adab ini? Ya, ini pentingnya adab dalam doa ya. Kemungkinan besar diterimanya itu cuman kayaknya nggak ada. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ada pengemis. Jangan pengemis lah. Ada orang mau pinjam utang, tapi datangnya nggak karuan, kayak ya pokoknya nggak karuan. Entah bahasanya yang kurang sopan atau pakaiannya yang compang-camping dan berbahasanya kurang enak. Kira-kira dikasih ya? Enggak kan? Kita tuh yang mau ngasih juga, contoh mereka ngasihnya, mereka minta pinjaman 500.000 dengan model yang seperti itu. Kita kemungkinan karena kita masih memiliki rasa nggak enakan, kita cuman kasih 100 atau bahkan 50. Ya cuman sebatas itu. Ya sama, doa juga gitu. Kalau kita nggak perfect dalam meminta, kita nggak bener-bener kayak orang minta dengan memperhatikan adabnya, Allah juga bakal ngasih setengah-setengah atau seperempat malahan. Jadi pentingnya dalam berdoa adalah meningkatkan kemungkinan doa kita diterima, itu sangat tinggi. Apalagi kita menjadi orang yang bertakwa. Itu nanti beda pembahasan, itu nanti sangat jauh kita bahas di pertemuan selanjutnya yang kita menjadi manusia bertakwa. Oke? Tujuan kita belajar kali ini itu supaya kalian bisa berdoa
dengan adab-adabnya untuk meningkatkan persentase doa kalian itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya di sini? Bisa. Jadi silahkan diperhatikan pentingnya dalam berdoa. Adab, oke. Kita langsung masuk kepada adab-adab. Silahkan dibuka bukunya, yang punya bukunya ya, di halaman 17. Di situ yang pertama adab-adab dalam berdoa di Islam agama kita itu adalah berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa. Inti dari berwudu adalah kita suci. Makanya doa itu dianjurkan setelah sholat. Karena setelah sholat kita itu masih suci. Habis wudu sebelum sholat. Dalam gerakan sholat itu pasti ada bacaannya. Itu juga doa. Jadi inti dari sebelum berdoa, kita harus suci terlebih dahulu. Paham semuanya? Paham. Oke, pintar. Oke, yang kedua adalah menghadap kiblat. Sebagaimana kita sholat, karena sholat adalah ibadah kita. Dalam sholat ada bacaan-bacaan doa. Sholat itu hampir 80% yang kita tuh berdoa. Surat-surat yang kita baca itu juga isinya doa. Ya. Baiknya kita samakan cara kita berdoa di luar sholat, kita samakan dengan adab kita ketika sholat. Pertama suci tadi, yang kedua menghadap kiblat. Makanya anjuran orang sujud syukur itu menghadap mana? Menghadap kiblat. Karena kaum muslimin punya kiblat. Kira-kira orang Kristen kiblatnya kemana? Ya kalau di gereja, kalau gereja itu menghadap kemana, patungnya di mana, yaitu kiblat mereka kan. Ada nggak kiblat yang kayak kita, yang masya Allah di Mekah, ada nggak? Nggak ada kan? Seperti itu. Kiblat itu suatu hal yang sakral bagi, mungkin bahasanya sakral ya, bagi kaum muslimin. Baik, lanjut. Sudah paham semuanya? Sudah, oke. Yang ketiga adalah diawali dengan pujian kepada Allah. Pujian yang paling gampang, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Bisa? Ini biasanya dibaca ketika kalian mendengarkan sholat Jumat, itu biasanya dibaca. Biasanya dalam pembukaan itu biasanya dibaca. Silahkan dicari di Google kalau ingin melihat pujian. Pujian itu sangat luas. Intinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan sholawat. Sholawat yang simpel itu biasa disingkat, enggak disingkat sih. Lebih tepatnya bisa dipendekkan. Contohnya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wa sallam. Sudah selesai. Tapi baiknya panjang, apalagi doa setelah sholat. Paham ya di sini? Paham? Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah khusyuk, tidak tergesa-gesa. Kira-kira kita kalau minta sesuatu ke orang, kok sambil kita lari, buru-buru ngos-ngosan, dikasih enggak? Enggak. Ya sama. Kita harus minta dengan khusyuk, benar-benar kayak orang minta. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Lanjut. Yang selanjutnya itu adalah meyakini bahwa Allah nantinya itu akan mengabulkan doa kita. Karena apa? Prasangka Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada prasangka hambanya. Contoh mudahnya, kita tobat. Lah kok kita mikirnya nanti kalau gak diterima gimana? Gak bakal diterima kalau mikirnya kayak gitu. Tapi lebih baik orang tobat mikir kayak gitu daripada orang gak tobat.
Karena mikir kayak gitu. Sebaik-baik orang adalah orang yang selalu gemar bertobat. Allah itu lebih mencintai hambanya yang bermaksiat tapi selalu bertobat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Itu kotusnya silahkan dicatat, itu sangat perfect menurut saya. Yang selanjutnya adalah tidak mendoakan hal buruk. Contoh, kita ingin mendoakan untuk diri kita hal-hal yang baik hal-hal yang buruk. Kalian tahu lah ya di sini baik dan buruk. Kalian karena sudah dipandang sangat dewasa di sini, enggak dewasa banget sih. Cuman kan kalian sudah remaja, jadi kalian harus belajar baik dan buruk. Untuk baik dan buruk diri sendiri kemungkinan contohnya agak lebih rumit ya. Saya gampangkan dengan mendoakan orang lain ya. Mendoakan orang lain itu ketika kita mendoakan hal buruk, kemungkinan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mendoakan orang lain itu kebaikan tanpa orang lain itu ketahui, malaikat itu berlomba-lomba untuk mengaminkan doa kita. Jadi apa yang kita mintakan pada orang lain tersebut, kita juga akan dapat. Begitu juga kalau keburukan. Kalau kita doakan orang lain keburukan, malaikat juga berlomba-lomba mengaminkan hal itu. Paham gak? Paham ya? Jadi kita ulas kembali. Tadi adab-adab berdoa, inti dari adab-adab berdoa. Yang pertama, kita itu harus suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Maaf ya, saya lihat juga. Yang ketiga adalah membaca pujian kepada Allah, alhamdulillah. Yang terakhir ditutup dengan sholawat ya. Yang ketiga, yang keempat khusyuk. Yang kelima, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan. Yakin kalau bakal dikabulin. Yang keenam, mendoakan hal-hal yang baik. Oke, sudah ya. Sekarang kita Bapak akan memberikan pertanyaan, silahkan dijawab ya. Bareng-bareng. Ini pertanyaan yang cukup ringan insya Allah untuk kalian. Silahkan dijawab. Cuma 5 pertanyaan saja. Ini untuk mengukur seberapa sih pemahaman kalian dalam hal adab berdoa ini. Baik, untuk soal yang pertama silahkan dijawab ya. Nanti 1, 2, 3 silahkan dijawab. Bapak hitung 1, 2, 3 dijawab. Yang pertama itu pilihan ganda, silahkan dijawab. Bapak bacakan. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum berdoa? A. Makan. B. Tidur. C. Berwudu. D. Membaca buku. Silahkan dipikirkan di dalam otak. Dijawab hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ya benar, pintar. Masya Allah, pintar sekali. Bapak bangga dengan kalian. Lanjutkan yang semangat, oke? Soal yang kedua masih pilihan ganda. Doa sebaiknya diawali dengan A. Meminta langsung ya. Kalian minta uang ke orang tua, Bu jaluk, sangar ya. B. Pujian kepada Allah dan sholawat. C. Mengeluh. D. Menyebut nama sendiri. Kira-kira yang mana? Hitungan 3 kali. 3, 2, 1.
Benar sekali, jawabannya B. Ya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Silahkan jawab benar atau salah. Benar apa salah? Ya. Kita boleh berdoa sambil marah. Oke, silahkan dijawab pikirannya. Baik, 3 kali hitungan. 3, 2, 1. Amburadul. Yang jawab salah silahkan angkat tangan. Yang jawab benar angkat tangan. Ya, di sini bisa benar bisa salah. Tapi konteks umumnya itu tidak boleh ya kita berdoa dengan marah. Cuman kalau kita dalam keadaan kok terdolimi, kita kan kadang nggak bisa nggak bisa mengatur emosi ya. Spontan kita berdoa kadang jelek, ya itu sebenarnya tidak boleh. Baik, kemungkinan cukup itu materi kita pada kali ini. Penilaian semuanya cukup baik, terima kasih. Apabila ada kurang dan salahnya Bapak mohon maaf. Untuk nanti latihan soal insya Allah Bapak akan kirimkan. Itu untuk PR, nanti saya kirimkan lewat internet saja ya, lewat via Google Classroom. Sini sudah punya Google Classroom semua ya, udah masuk kelas semua ya. Oke, nanti Bapak kirimkan ke Google Classroom. Nanti silahkan dikerjakan. Terakhir pertemuan selanjutnya semuanya sudah mengumpulkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Ada salah dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.